Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah, di mana sekali lagi kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan kondisi atau suasana surga, di mana di dalam surga itu begitu banyak kenikmatan dan kelezatan. Kenikmatan di surga itu adalah 99% daripada kenikmatan yang Allah turunkan di dunia. Jadi hadis mengemukakan Allah menurunkan satu rahmat untuk di dunia, dan 99% Allah siapkan rahmatnya nanti bagi para penghuni surga. Siapa penghuni surga? Insya Allah ya, as-sabiqun was-sabiqun wa ashabul yamin, yaitu orang-orang terdahulu yang beriman dan yang terdahulu masuk ke dalam surga, dan juga ashabul yamin, yaitu golongan orang-orang yang kanan. Kemudian dikemukakan bahwa karena begitu luar biasanya kenikmatan di dalam surga, maka dengan sebab itu pula lah sebagian orang-orang yang beriman menjadi kurang tertarik hatinya terhadap semua kegembiraan dan kesenangan serta kelezatan dunia. Jadi orang-orang beriman itu enggak tertarik. Orang-orang beriman itu tidak tertarik atas kelezatan dan kesenangan dunia, karena mereka mengetahui akan kenikmatan dan kelezatan di dalam surga. Mereka tidak ambil kesenangan dan kelezatan dunia. Kalau toh mereka ambil kesenangan dan kelezatan dunia, maka dia mengambil hanya sekedarnya saja, hanya secukupnya saja dalam rangka memenuhi hajat kehidupan mereka. Hanya mengambil sekedarnya saja, hanya mengambil secukupnya saja dalam rangka dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang-orang beriman meninggalkan kelezatan dunia. Kemudian yang berikutnya adalah ayat yang ke-41, wa ashabus simal ma ashabus simal. Dan kelompok atau golongan kiri. Ma ashabus simal, apa itu golongan kiri? Fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim, yaitu mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Wa zillim min yahmumin, dan naungan asap yang hitam. Mereka berada di dalam naungan asap yang hitam. La baridin wala karimin, tidak dingin, tidak mulia, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Kondisi yang begitu itu tidak memberikan kesejukan dan tidak menyenangkan. Kemudian innahum kanu qabla zalika
mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu dahulu, hidup bermewah-mewah. Hidup mereka bermewah-mewah ketika mereka hidup di dunia. Wa kanu yusirruna alal khinsil azim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Ya. Mereka di dunia selalu dan senantiasa terus-menerus selalu mengerjakan dosa-dosa yang besar. Jadi wajar kalau mereka ditempatkan oleh Allah nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah bahas masalah surga. Sekarang kita akan coba bahas masalah neraka. Di dalam satu hadis Kanjeng Nabi kemukakan, lama nazalat hazihil ayah wa anjir asiratakal akrobina, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fa'amma wa khassa faqala ya ma'saral Quraisy ankizu anfusakum minan nar, ya ma'sara bani Hasyim ankizu anfusakum minan nar, ya ma'sara bani Abdul Muttalib ankizu anfusakum minan nar, ya Fatimata binti Muhammad ankizi nafsika minan nar. Fa inni wallahi la amliku lakum minallahi syai'a illa inna lakum rahima sa'ubaluha bibalaliha, rawahu Muslim wa Tirmizi wa Ahmad an Abi Hurairah. Setelah turun ayat wa anzir asiratakal aqrabina, beri peringatanlah akan keluarga kamu yang terdekat. Ya Muhammad, kasih peringatan tuh kepada keluarga kamu yang terdekat. Kasih peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil suku Quraisy yang umum dan yang khusus. Panggil semuanya, ya ma'syaral Quraisy, wahai masyarakat Quraisy. Wahai masyarakat Quraisy, jauhkanlah dirimu dari neraka. Hai masyarakat Bani Hasyim, jauhkanlah dirimu dari neraka. Wahai masyarakat Abdul Muttalib, ya, wahai masyarakat Bani Abdul Muttalib, jauhkanlah dirimu dari neraka. Ya Fatimah putri Muhammad, jauhkanlah dirimu dari neraka. Semua dipanggil, masyarakat dan keluarga terdekat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil semua, jauhkanlah kalian semua daripada api neraka. Kemudian dikemukakan dalam lanjutan hadis, karena demi Allah aku sendiri tidak punya kekuasaan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya perasaan kasih sayang terhadap kamu, terhadap kalian, yang efeknya hanya ibarat seteguk air bagi orang yang dahaga. Memang tugas Kanjeng Nabi Muhammad
Dan juga tugas para nabi dan rasul adalah menyampaikan kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Dalam Al-Quran dikemukakan Al-Baqarah 119, Inna arsalnaka bil haq basira wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan hak. Kami mengutus engkau dengan benar, basira wa nazira, untuk memberikan kabar gembira, wa nazira, dan memberikan peringatan. Basira yaitu memberikan kabar gembira. Sebelumnya kita udah bahas berkaitan dengan masalah surga. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan kabar gembira kepada seluruh umat manusia, kepada orang-orang yang beriman dengan surga. Ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit banyak keadaan surga. Wa nazira, dan juga Kanjeng Nabi bertugas memberikan peringatan, yaitu peringatan tentang azab Allah, peringatan tentang api neraka. Makanya dengan turunnya yang demikian itu, ya, wa anjir asiratakal akrobin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dipanggil tuh, Bani Quraisy dipanggil, Bani Hasyim dipanggil, Bani Abdul Muthalib dipanggil, bahkan anaknya Kanjeng Nabi Muhammad, Fatimah, dipanggil agar mereka menjauhkan, agar mereka menghindarkan daripada api neraka. Dipanggil tuh, jauhkanlah dirimu, jauhkanlah diri kalian dari neraka. Ya. Nah, ini juga menjadi tugas kita, ya Kong, ya, sebagai orang-orang yang beriman. Fazakir innama anta muzakir, sesungguhnya kalian ini, saya, Kong Enji, dan juga orang-orang yang beriman lain adalah memberikan peringatan. Fazakir, maka peringatkanlah, innama anta muzakir, sesungguhnya kalian memberi peringatan. Belighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku, ya, meskipun hanya satu ayat. Apa itu? Inna arsalnaka bil haq basyira wa nazira, itu kan satu ayat. Itu juga satu ayat. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan hak, basyira wa nazira, untuk memberikan peringatan. Ya. Jadi fungsi dan tugas ulama itu salah satunya begitu, Kong, mengikuti atau meneruskan risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Al-Baqarah 119 dilanjutkan, wala tus'alu an ashabil jahim. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira kepada seluruh umat manusia, Kanjeng Nabi Muhammad udah nggak ada sekarang, tapi riwayatnya dalam hadis masih ada dan masih kita rasakan. Quran juga begitu, Kanjeng Nabi pembawa risalah, ya, sudah tidak ada, tapi Quran masih kita pegang. Quran masih kita pegang, yang di dalamnya tidak pernah berubah sedikit pun sejak 14 abad yang lalu. Sejak Nabi masih ada, isi kandungan Quran enggak berbeda, ya. Tidak berbeda. Inna arsalnaka bil haq basira wa nazira, sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan hak, basira wa nazira, untuk memberikan kabar gembira, wa nazira, dan peringatan daripada siksa api neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan tidaklah engkau dimintai pertanggungjawaban
daripada penghuni neraka jahim. Enggak diminta pertanggungjawaban. Kanjeng Nabi setelah menyampaikan risalah, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan-peringatan, kemudian ada sebagian orang yang tidak menjalankan peringatan Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah, maka Kanjeng Nabi enggak bertanggung jawab. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan tidaklah engkau wahai Muhammad tidak dimintai pertanggungjawaban jawab daripada penghuni neraka jahim. Kita juga begitu kok. Kita udah sampein, orang lain kagak mau denger, kita nggak tertanggung jawab. Karena apa? Fazakir innama anta muzakir. Ya kalian ini hanya sekedar pemberi peringatan, fazakir, maka peringatkanlah oleh kalian, oleh kamu, innama anta muzakir, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Makanya sesuai itu hadis yang tadi, riwayat yang tadi yang dikemukakan oleh Abu Hurairah dengan Al-Baqarah 119 dikemukakan, karena demi Allah kata Rasulullah, aku sendiri tidak punya kekuasaan sedikit pun dari Allah. Ya Kanjeng Nabi nggak punya kekuasaan sedikit pun dari Allah. Ya. Kalau memang Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka, ya urusan Allah. Nggak bisa Kanjeng Nabi menolak. Ada sahabatnya katakan, misal ada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad misalnya masuk neraka. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Kanjeng Nabi mah enggak bakalan dimintai pertanggungjawaban karena Kanjeng Nabi udah menyampaikan. Demi Allah, aku sendiri tidak punya kekuasaan sedikit pun dari Allah. Hanya perasaan kasih sayang terhadap kalian. Ya, Kanjeng Nabi saking sayangnya tuh, dipanggilin seluruh keluarga terdekatnya, dikasih peringatan. Kanjeng Nabi saking sayangnya sama kita ini Kang. Iya. Kanjeng Nabi saking sayangnya sama kita sehingga kita diberikan peringatan. Yang efeknya hanya sedikit sekali. Ya, hanya ibarat seteguk air bagi orang yang dahaga. Ada lagi satu nabi atau satu hadis nih Kang, ya, dikemukakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Tuh. Ya, perhatikan nih Kang. Kullu ummati yadkhulunal jannah, tiap-tiap umatku masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, tiap-tiap umatku kata Rasulullah masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang kagak mau masuk ke dalam surga. Sahabat Kanjeng Nabi bingung, kok ada umatnya Kanjeng Nabi nggak pengen masuk surga? Sehingga sahabat bertanya, kalau wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa tuh yang enggan, yang kagak mau masuk ke dalam surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, barang siapa yang menentang kepadaku, barang siapa yang menolak dan tidak menjalankan risalahku, syariatku, faqad aba, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Dia itu adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Kan gampang Kong ya. Iya. Syaratnya masuk surga itu gampang Kong.
Sama sudah juga. aja taat kepada Rasul. Apa yang Rasul perintahkan baik dalam Quran maupun dalam hadis, jalankan. Apa yang Rasul larang baik di dalam Quran maupun hadis, tinggalkan, jangan dikerjakan. Ya Kong ya. Iya, Besok kita lanjut lagi. sama. Insyaallah kita ketemu lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.